Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menemui keluarga besar Galilee Church Jakarta dan para pemirsa yang mungkin menyaksikan bersama-sama dengan Galilee Church ibadah pada minggu ini. Pemberitaan firman Tuhan, saya memberikan tema Living a Blessed Life atau menghidupi sebuah kehidupan yang terberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai pemberitaan firman Tuhan ini dengan dua porsi bagian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita jadikan sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian bagian yang kedua yang saya ingin kita lihat bersama-sama dari Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-13. Setelah melalui dari sebuah proses yang panjang dari pengungkapan pengkhotbah tentang kehidupan, maka inilah kesimpulan dari apa yang banyak dibahas dia mengenai meaningless atau sia-sia atau tanpa makna dari banyak hal yang diutarakan di dalam kitab Pengkhotbah. Dan di akhir daripada pasalnya Pengkhotbah, inilah kesimpulan dia tentang hidup. Pengkhotbah 12 ayat 13 demikian bunyi firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara-saudara, berbicara tentang kehidupan yang terberkati, tentu Anda sangat familiar dengan kata diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mencoba melihat bahwa sebenarnya ada 3 visi kehidupan yang baik. Ada 3 kehidupan yang dirindukan oleh orang di dunia ini. Yang pertama adalah kehidupan yang bahagia. Yang kedua adalah kehidupan yang sukses. Dan yang ketiga adalah sebuah kehidupan yang bermakna. Saudara, kita telah melihat bahwa kehidupan yang sukses itu adalah, maksud saya kehidupan yang berbahagia itu adalah dambaan semua orang. Berbahagia adalah sebuah konsep yang sangat general, sangat universal. Ada begitu banyak juga kita ketahui buku-buku dan para motivator yang berbicara tentang kehidupan yang bahagia. Demikian juga kehidupan yang sukses. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita familiar dengan banyak buku-buku yang berbicara tentang how to be a successful woman or man. Bagaimana menjadi seorang pria dan wanita yang sukses. Dengan berbagai macam resep diberikan di sana. Seperti juga resep menjadi hidup bahagia. Saudara-saudara, tetapi saya mau menyampaikan kepada kita pada siang hari ini bahwa lebih daripada sekedar sukses dan bahagia dari apa yang diutarakan oleh dunia, kita akan berbicara tentang sebuah kehidupan yang bermakna atau meaningful life. Sebuah kehidupan yang seharusnya menggambarkan a blessed life, sebuah kehidupan yang diberkati. Tentu kita tidak mau merendahkan pengertian diberkati hanya di dalam terminologi berbahagia dan sukses secara duniawi. Saudara-saudara, ketika kita bicara soal hidup yang bermakna, itu di dalamnya memang ada bahagia dan juga ada kehidupan yang sukses. Tetapi bermakna itu
melampaui daripada sekedar sebuah kualitas yang berbahagia dan sukses secara duniawi. Tetapi bagaimana kita memaknai hidup kita. Karena bahagia saudara-saudaraku dan sukses menurut ukuran dunia ini atau diberkati menurut dunia ini itu berbicara tentang kesenangan-kesenangan. Dan saudara-saudara, pengkhotbah banyak sekali mengutarakan bahwa kesenangan-kesenangan itu baik itu bersifat mata. Apa yang menyenangkan mata adalah sebuah kesia-siaan. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Saya bacakan bagi kita pengkhotbah pasalnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Bahkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang dikejar oleh kesenangan mata dan juga apa yang dikejar oleh kesenangan telinga, apa yang enak didengar, itu tidak memuaskan hati manusia. Bahkan kesenangan itu ada batasnya. Dalam pengkhotbah pasal 2 ayat 1 dikatakan demikian. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun meaningless, itu pun kesia-siaan. Dan tidak ada yang bisa didapatkan pencapaian dari semuanya itu. Ayat 2 pasal yang kedua berkata, tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Saudara-saudara, bahwa apa yang mau kita maknai soal kehidupan yang sukses juga demikian. Bahwa di dalam mengejar sukses, orang-orang mengejar pengetahuan, mengejar karir, mengejar apa yang bisa memberikan kesannya kepada orang di luar sana tentang kehidupan yang sukses. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa seorang penyanyi rocker yang sangat terkenal di dunia, Michael Jackson. Saudara-saudara, dia adalah seorang yang sangat sukses secara karir, secara finansial. Bahkan dia adalah seorang yang sangat memiliki nama besar di seluruh dunia. Tetapi kehidupan dia berakhir dengan tragis. Walaupun dia dikelilingi oleh puluhan dokter pribadi untuk memastikan kesehatan dia, bahwa dia tidak ingin berhenti mendadak jantungnya. Dia mengkelilingi dengan banyak saudara-saudaraku dokter pribadi. Tetapi akhirnya dia mengakhiri hidup dengan overdosis daripada obat-obatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Karena walaupun manusia itu mendapatkan kesuksesan dan apa yang dipersepsikan oleh orang mengenai bahagia, itu ternyata tidak mampu untuk menjawab kebutuhan yang paling mendasar di dalam batin manusia, yaitu tentang apa gunanya kehidupan saya. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat Efesus pasal 2 ayat 10 ini berbicara tentang apa yang dimaksudkan dengan hidup yang terberkati itu. Hidup yang bermakna menurut perspektif Tuhan, bukan perspektif dunia ini. Saya menyebutnya tentang ayat ini, yaitu apa yang saya singkat dengan pure atau P-U-R-E. P-U-R-E. Ya. P-nya itu adalah purpose atau tujuan. Saudara, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa orang yang diberkati dia harus tahu apa tujuan daripada Allah menciptakan hidup kita. Saudara, kapan saudara ada dalam sebuah posisi yang sangat kritikal untuk merenungkan tentang siapa diri Anda dan apa tujuan Anda hidup? Saudara-saudara, saya mengalami gangguan kesehatan dari 1-2 tahun terakhir ini. Dan saya banyak berurusan dengan rumah sakit. Setidaknya ada 4 rumah sakit yang dimana saya berurusan. Dan saya juga cek darah secara rutin
USG dan juga mengalami suatu pengalaman di mana saya bertemu dengan beberapa spesialis, dokter spesialis. Nah, ketika saya pergi ke rumah sakit dan hampir rumah sakit itu penuh dengan pasien. Di situ seringkali saya melakukan kontemplasi atau perenungan yang mendalam tentang hidup. Dan bukan hanya sekedar hidup tapi kehidupan saya. Mengapa Tuhan mengizinkan saya ada di dalam dunia ini. Dan apa tujuan yang tertinggi dan yang termulia dari kehidupan ini. Saudara-saudara, ketika saya masuk rumah sakit di mana rumah sakit yang katakanlah seperti RSCM gitu ya. Banyak sekali klinik-klinik dan setiap kali saya naik 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya. Setiap saya melihat klinik-klinik itu selalu di bawah jam 11 itu penuh manusia saudara-saudaraku. Dan di lobi waktu masuk ke rumah sakit juga penuh orang-orang yang menderita. Ada yang memakai kursi roda, ada yang memakai tongkat, ada yang kelihatannya baru diamputasi. Ya, ada orang yang dipasang selang, ya, ada orang yang begitu kurus kering gitu ya, tidak berdaya, berbaring di bangsal begitu. Saudara, ketika saya melihat pemandangan-pemandangan seperti itu, memang kita semua akan sakit, kita semua akan tua, kita semua akan lemah. Tetapi bukan hanya pada momen-momen itu saja kita baru merenung terhadap hidup. Tetapi dapatkah kita juga merenungkan hidup ketika kita mengalami apa yang disebut dengan hidup yang dianggap orang berbahagia dan sukses. Apakah kita menemukan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan kita secara karir, secara badani, secara uang, secara aset dan segala macam. Pada saat yang sama apakah kita konten, apakah kita mengalami rasa puas bahwa Kristus Tuhan Allah yang menciptakan hidup kita ini sebenarnya juga telah memberikan kepada kita sebuah peringatan bahwa apa itu hidup yang sesungguhnya. Ketika saya melihat orang-orang yang menderita di rumah sakit yang begitu banyak setiap kali saya berkunjung ke rumah sakit, saya merefleksikan tentang hidup saya. Apakah hidup saya ini sudah merenungkan tujuan atau purpose tadi? Saudara-saudara, seharusnya kita tahu bahwa Allah menciptakan kita di dalam Yesus Kristus untuk tujuan bagi kerajaannya. Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam bagian Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang Yohanes pasal 15 ayat ke-8, satu ayat yang tentu saya percaya Anda tidak asing lagi dikatakan di sana. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan kamu adalah murid-murid-Ku. Perhatikan di sini ada 3 kata kunci penting di sini. Yang pertama adalah menghasilkan buah itu adalah untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, menghasilkan buah itu menunjukkan saudara dan saya adalah murid Kristus. Dan yang ketiga, Allah ingin saya dan saudara bukan hanya sekedar berbuah, tapi berbuah banyak bagi kerajaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi P itu adalah purpose. Ya, kita harus tahu apa tujuan kita. Bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa kita diciptakan untuk menggenapi tujuan-tujuan Allah. Dan U itu adalah understanding yourself and your situation. Memahami diri kita. Saudara-saudara, orang tidak akan pernah bisa mengerti tujuan hidupnya kalau dia tidak mengerti bahwa dirinya itu siapa. Memahami tentang diri kita sendiri. Bahwa dikatakan kita adalah buatan Allah, diciptakan oleh Allah. Ini penting sekali. Ini berbicara tentang being, keberadaan diri kita sebagai ciptaan Allah. Dan juga bagaimana kita kemudian R-nya itu adalah responsibility. Tanggung jawab kita adalah bahwa kita sudah menerima anugerah Tuhan. Menebus hidup kita dari dosa. Allah telah begitu bermurah hati bagi kita sehingga kita yang seharusnya dilaknat dan dikutuk dilemparkan ke neraka selama-lamanya.
Karena dosa yang sudah ditetapkan dalam seluruh orang yang pernah terlahir dari perempuan dan laki-laki di muka bumi ini. Tetapi oleh karena Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, telah menebus hidup kita. Maka kita harus mengerti tentang tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Dan atau kata-kata yang terakhir dari kata pure tadi, kita melihat bahwa itu adalah juga tentang eksistensi kita yang kita berikan untuk memaknai tentang kehidupan yang sebenarnya. Maka di situ adalah, kalau kita tahu eksistensi kita, maka yang di situ adalah enjoy. Bagaimana kita menikmati proses dan journey atau perjalanan hidup kita. Jadi ada purpose, ada understanding, dan yang ketiga ada responsibility dan enjoy the process and the journey of life. Saudara, di dalam Kristus kita tidak menjadi kaku ketika kita berbicara tentang kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah, bukan menjadi kehidupan yang begitu tersiksa, bukan menjadi siksaan bagi kita. Kita tidak perlu menjadi terbebani oleh banyak desakan-desakan di dalam firman Allah supaya kita betul-betul ada di dalam tracknya. Lalu kita mengalami sebuah kehidupan yang menjadi resah, menjadi tidak enjoy. Tetapi kita bisa menjadi orang yang tetap enjoy, menikmati proses-proses Allah ketika kita meneladani Kristus di dalam menggenapi kehendak Bapa. Saudara, maka apa itu kehidupan daripada yang diberkati? Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu mengejar sukses dan bahagia secara lahiriah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh malas. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengusaha, dokter, pengacara, dosen, guru, pedagang, atau apapun profesi kita. Tuhan meminta kita untuk tetap ada di dalam sebuah pengejaran akan apa yang bisa kita capai di dalam dunia ini. Kita perlu memastikan juga bagaimana keuangan kita baik. Bagaimana supaya kita juga menikmati kebahagiaan di dalam keluarga kita. Kita juga harus mengejar karir kita setinggi-tingginya. Karena di dalam Alkitab tidak ada dikotomi atau pemisahan antara yang apa disebut sekuler dengan apa yang disebut dengan rohani. Karena dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan dunia ini beserta dengan isinya. Kita tidak boleh menganggap bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Tentu yang saya maksudkan pekerjaan-pekerjaan yang benar ya dan yang baik. Saudara harus mati-matian berjuang untuk karir saudara, untuk sukses saudara. Dan tidak perlu merasa feeling guilty atau merasa bersalah kalau saudara mengejar semua itu. Salah satu kesalahan dari gerakan pietisme, kekristenan pietisme abad 17-18 itu adalah mereka menganggap bahwa kekudusan itu berarti kita harus menjauh dari dunia. Kita harus menjauh dari politik. Kita harus menjauh dari pergaulan dengan orang dunia. Kita harus menjauh dari pengejaran akan uang dan sukses. Dan itu salah. Kamu harus mengukir yang terbaik dari apa yang bisa kamu lakukan di dalam studimu, di dalam karirmu, di dalam bisnismu, dan di dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Kamu harus berusaha sekuat mungkin untuk itu. Tetapi pertanyaan yang paling penting, apakah saya bisa menambahkan perspektif terhadap sukses itu dan terhadap kebahagiaan itu, terhadap karir itu, terhadap deposito aset yang kita miliki itu dengan pure tadi,
Kita mengerti purpose kita sebagai yang diciptakan oleh Tuhan. Kita memahami tentang diri kita siapa dan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan bagaimana kita mengambil tanggung jawab personal kita di dalam perkara-perkara yang Tuhan bentangkan di hadapan kita. Apa itu? Perkara-perkara yang dibentangkan itu banyak. Anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan akan begitu peka terhadap apa yang ada di situasinya. Akan kebutuhan-kebutuhan di sekitarnya. Akan jiwa-jiwa yang merindukan jamahan Tuhan. Merindukan kekuatan dari Tuhan. Itulah apa yang disebut dengan take your personal responsibility. Dan yang E itu enjoy, bagaimana eksistensi kita bisa enjoy di dalam proses dan journey kita sampai Tuhan memanggil hidup kita. Saudara, maka semua kesenangan mata, kesenangan telinga, ketika kita liburan, ketika kita enjoy di dalam menikmati makanan kita sehari-hari, kita menikmatinya di dalam kesadaran akan kemuliaan Tuhan. Tidak ada hiburan, tidak ada liburan, dan tidak ada semua kesenangan-kesenangan yang terpisah dari kehendak Allah. Maka ketika kita bicara tentang kehidupan yang terberkati atau kehidupan yang diberkati adalah bagaimana meaningful life itu ada di dalam kerangka pure tadi. Maka saya boleh mengatakan bahwa apa yang dikatakan tadi oleh pengkhotbah tadi, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 tadi, menjadi klimaks dari apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Bahwa uang, fame atau nama besar, dan semua kesenangan-kesenangan hidup itu adalah meaningless. Sampai akhirnya dia menyimpulkan di dalam bahasa Inggris, pengkhotbah pasal 12 ayat 13 berkata, "Now all has been heard, here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind." Sekarang kalau saya terjemahkan di dalam terjemahan harafiahnya ya. Sekarang semuanya apa yang telah didengar, inilah kesimpulan dari segala sesuatunya. Takutlah akan Tuhan dan lakukanlah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua manusia. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah hidup yang diberkati. Itulah hidup yang terberkati. Itulah hidup yang bermakna. Apa gunanya kita sukses dan bahagia secara duniawi, tetapi kita nggak takut akan Allah. Takut akan Allah itu bukan sekedar kita mempersepsikan Allah sebagai monster yang kita harus takuti. Tapi takut akan Allah itu adalah kita menunjukkan respek kita terhadap Dia yang menciptakan hidup kita dan yang menghendaki kesadaran kita kepada 4 poin tadi, pure tadi. Takut akan Allah adalah kita hormat kepada Dia yang mencanangkan tujuan kita diciptakan dan ditebus. Takut akan Allah adalah bagaimana kita memahami tentang diri kita ini. Takut akan Allah adalah bagaimana kita bertanggung jawab, responsibility tadi, terhadap apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Dan takut akan Allah adalah kita bisa menikmati seluruh kesenangan-kesenangan dengan tetap respek kepada Dia. Tidak ada hobi-hobi, tidak ada liburan, dan tidak ada
sukacita-sukacita yang membuat kita memuaskan diri kita, apakah melalui musik, apakah menonton film, apakah kita berlibur, apakah kita memakai uang kita untuk makan di restoran yang terbaik, apapun kita bisa enjoy di dalam kesadaran penghormatan kepada Dia. Fear God itu adalah cakupan luas dari apa arti hidup yang terberkati. Dan berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Bertumbuh setiap hari di dalam karakter Tuhan. Kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang kita tahu itu bertentangan dengan moral Allah. Bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Allah. Semata-mata karena kita tahu bahwa dengan melakukan itu semua, maka benarlah apa yang dikatakan tadi oleh hikmat Salomo, bahwa itulah kesimpulan dari seluruh kehidupan manusia. Saudara, saya tidak mendapati definisi sukses dan bahagia yang bisa dipisahkan dari takut akan Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Jika kita sukses dan bahagia tapi terlepas dari rasa takut dan hormat kepada Allah serta melakukan firman-Nya, itu bukan orang Kristen yang diberkati. Tantangan bisa banyak. Tantangan bisa tetap kita hadapi. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu tantangan di bidang studi kita, tantangan di bidang keterbatasan kita secara finansial, apakah tantangan yang lain terhadap hidup kita. Tetapi kita bercermin kalau hidup kita ada di dalam track-nya Tuhan, di dalam rasa hormat dan takut kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Seperti apa yang dikatakan tadi oleh Efesus 2 ayat 10 dan Pengkhotbah 12 ayat 13 tadi. Maka itulah orang Kristen yang berkati. Perhatikan Paulus waktu dia di penjara. Dia malah menghiburkan orang yang di luar sana. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Paulus adalah seorang yang seharusnya mendapatkan penghiburan. Dia ada dalam situasi menderita karena nama Yesus, karena Injil dia dipenjarakan. Tetapi lihat situasi yang ada di sekitarnya dia dengan pemenjaraan dia itu tidak mampu merebut sukacita ilahi dalam dirinya. Tidak mampu merebut tujuan Tuhan kepada hidupnya. Tidak mampu merebut pemahaman siapa dia di hadapan Tuhan. Tidak mampu menyingkirkan responsibility-nya, tanggung jawabnya terhadap kerajaan Allah. Dia tetap memberitakan Injil walaupun di penjara. Waktu di luar penjara, apalagi dia terus sadar tentang apa tujuannya. Apa tanggung jawab dia. Dan Paulus juga saya percaya dia, walaupun dia sering disesah, walaupun dia sering mengalami terpaan karena Injil, saya kira dia juga menikmati hidup. Memang dia tidak menikmati fasilitas seperti 2000 tahun kemudian setelah zaman abad 21 ini. Mungkin enjoyment yang ada pada masa Paulus terbatas. Seperti kita juga anak-anak memiliki keterbatasan menikmati hidup. Tidak ada mall, tidak ada mobil, kita tidak hidup di kota. Tapi kita enjoy pergi main bola, pergi mancing, pergi ke sungai. Itulah enjoy pada masa kecil. Itulah enjoy orang desa. Dia pergi ke sawah, dia makan di sawah, dia tidur-tiduran sawah. Ya, pada waktu panen bersukacita. Tapi apapun enjoyment, apapun sukacita yang Anda nikmati sekarang ini, lihatlah itulah juga termasuk pemaknaan tentang hidup yang diberkati. Kesimpulan firman Tuhan pada saat hari ini adalah saya ingin menantang kita. Mari kita merenungkan tentang
4 huruf ini, pure. Apakah kita sadar tujuan kita apa ketika Tuhan menciptakan kita? Understanding yourself and your situation. Apakah kita tahu, mencoba memahami tentang identiti kita sebagai buatan Allah? Bukan kebetulan dalam dunia ini. Situasi berbicara tentang kairos Tuhan. Apa yang kita lihat di sekitar kita? Dan R adalah responsibility. We have to take our own responsibility, our personal responsibility. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya mau menikmati berkat-berkat Tuhan, ya. Berkati aku Tuhan, berkati kesehatanku, berkati bisnisku, berkati keuanganku, berkati usahaku. For what? Tuhan memberikan kepada kita banyak sumber-sumber yang melimpah. Kesehatan, waktu, tenaga, pikiran, pendidikan, akses-akses, keuntungan-keuntungan apapun itu. For the sake, untuk kepentingan tanggung jawab penata layanan Tuhan yang dipercayakan pada kita. Dan E tadi adalah enjoy-lah, nikmatilah proses dan journey atau perjalanan kehidupan saudara sebagai orang percaya di dalam takut akan Allah. Saya percaya dimanapun Anda berada, menghidupi kehidupan yang diberkati adalah sebuah keharusan. Dan itu menandakan dia hidup dan Anda berarti bagi kerajaannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada minggu ini. Terkadang kami hanya berpikir tentang kehidupan yang sukses dan bahagia dari definisi dunia ya Tuhan. Tapi saat ini kami sadar, sungguh-sungguh sadar bahwa firman-Mu mengatakan kami ini adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Kau persiapkan sebelumnya bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk nafas hidup. Terima kasih untuk seluruh keberadaan kami. Tuhan, ampuni kami selama ini bahwa kami tidak melibatkan Tuhan kadang-kadang di dalam seluruh aspek-aspek kehidupan kami. Tuhan juga menolong kami untuk kami bisa mengambil tanggung jawab penata layanan personal yang Tuhan titipkan kepada kami Tuhan. Sampai kami mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan berkati Galilee Church, berkati jemaat-jemaat, berkati gembala Pak Pastor Fernando dengan Ibu Nancy, berkati seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam tim pelayanan di Galilee Church Tuhan. Pakailah gereja-Mu ini Tuhan untuk terus mendewasakan iman jemaat, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, takut akan Allah, melakukan kehendak Allah, dan bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.